Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan perbedaan teori hermeneutik dan teori semiotik. Sebelum saya menjelaskan perbedaan teori hermeneutik dan teori semiotik, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu dari masing-masing teori ini. Teori hermeneutik adalah tahap penelitian yang dengan cara interpretasi atau penafsiran terhadap teks. Nah, penafsiran terhadap teks ini bisa berupa apa saja? Salah satunya karya sastra. Nah, menurut salah satu para ahli, yaitu Husserl menyatakan bahwa objek dan makna tidak akan pernah terjadi secara serentak atau bersamaan, sebab pada mulanya objek itu netral. Meskipun arti dan makna muncul sesudah objek atau menaruh maknanya atas dasar situasi objek. Nah, semua itu sama saja. Nah, dari sinilah karya sastra itu dipandang sebagai lahan atau objek untuk ditelaah oleh teori hermeneutik ini supaya muncul interpretasi atau pemahaman teks karya sastra tersebut. Teori semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda dalam sebuah karya sastra. Nah, tadi saya sudah menjelaskan pengertian dari teori hermeneutik dan teori semiotik. Agar lebih mudah dipahami, saya akan menyampaikan hasil analisis dari masing-masing teori ini. Untuk teori hermeneutik, saya menganalisis salah satu karya sastra, yaitu Gurindam 12. Saya mengambil dari pasal 1. Analisis teori hermeneutik Gurindam 12 pasal 1. Barang siapa tidak memegang agama, sekali-sekali tidak boleh dibilang nama. Makna dari kalimat ini adalah setiap manusia harus mempunyai agama, karena agama merupakan fondasi penting dalam kehidupan. Jika seseorang tidak memiliki agama, maka orang tersebut akan dianggap tidak mempunyai tujuan hidup. Lalu yang berikutnya, barang siapa mengenal yang empat, maka yaitulah orang yang makrifat. Makna dari kalimat ini adalah untuk mencapai kesempurnaan dalam menjalani kehidupan, manusia harus mengenal empat zat yang menjadi hal utama, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Lalu yang berikutnya, barang siapa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh dan tegaknya tiada ia menyalah. Nah, makna dari kalimat ini adalah barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, pasti ia akan mengerti. Maksudnya adalah seseorang ini akan menjalankan perintah Tuhannya dan meninggalkan hal yang dilarang oleh Tuhannya. Nah, itu tadi hasil analisis teori hermeneutik pada Gurindam 12 pasal 1. Hasil dari analisis teori hermeneutik pada Gurindam 12 pasal 1. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh hasil analisis puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Cintaku Jauh di Pulau. Nah, pada bait pertama yang berbunyi Cintaku Jauh di Pulau, pada kalimat ini menandakan bahwa tokoh dari aku mempunyai kekasih yang berada di suatu tempat yang sangat jauh. Nah, lalu pada bait berikutnya, gadis manis sekarang iseng sendiri. Nah, pada kalimat ini menandakan bahwa sang kekasih tersebut adalah seorang gadis yang cantik dan yang manis, yang menghabiskan waktu sendirian atau dengan melakukan kegiatan yang iseng tanpa kehadiran dari tokoh aku.